Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video pemecatan pelatih dan direktur teknik Maluku Utara. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Mengingatkan, karena 2 minggu terakhir ini memang ada berita yang sangat heboh di jagat sepak bola Indonesia, sepak bola nasional, apalagi kalau bukan soal pemecatan pelatih dan direktur teknik dari klub Liga 1 Malut United. Ini menyangkut perkeliruan tentang uang lah. Bahkan manajemen Malut United memecat keduanya, Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri, karena apa yang disebut pelanggaran berat. Jadi sederhananya kan ada setoran uang dari pemain, baik itu pemain lokal maupun pemain asing, yaitu ada fee yang harus disetorkan kepada kedua sosok itu. Yayan Tumena sebagai direktur teknik, Imran Nahum-Maruri sebagai pelatih. Jadi itu memang berita yang sangat heboh, berita panas. Tapi menurut saya sebetulnya itu adalah berita yang memalukan, menjijikan buat sepak bola kita. Dan saya memang tunggu dalam 2 minggu ini perkembangannya. Sengaja saya tunggu, saya mau melihat reaksi-reaksi yang terjadi selama 2 minggu terakhir ini sejak saya mendengar berita tentang pemecatan terhadap Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri itu. Oke, saya mulai dari sosok Yayan Tumena dan Imran Nahum-Marurinya. Jadi kedua pelatih tersebut didapati bukti-bukti melakukan pelanggaran berat. Itu tadi bahasa singkatnya, ada setoran uang yang masuk lah dari pemain, baik pemain lokal dan asing. Dan menurut manajemen Malut United sudah berlangsung sejak Malut United ada di Liga 2 atau kasta kedua. Jadi ini yang menjijikan lah, kasus yang memalukan, mencoreng sejujurnya sepak bola Indonesia secara keseluruhan dan korps pelatih sepak bola Indonesia. Apalagi keduanya adalah mantan pemain nasional. Yayan Tumena adalah mantan pemain nasional yang dibesarkan oleh Primavera. Imran Nahum-Maruri adalah pemain nasional yang dibesarkan oleh program Bareti Italia. Jadi ini sangat-sangat mencoreng wajah sepak bola Indonesia, terkhususnya adalah wajah pelatih sepak bola Indonesia. Apalagi keduanya, Yayan Tumena adalah ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia, dan Imran Nahum-Maruri pun adalah salah satu pengurus ketua badan teknis di APSSI. Jadi jelas saya tegaskan lagi, ini memalukan. Jadi dengan latar belakang kedua sosok itu memang ini sangat memalukan dan menjijikan. Apalagi posisinya adalah sebagai ketua asosiasi pelatih sepak bola seluruh Indonesia, Yayan Tumena. Imran sendiri adalah pengurus APSSI. Jadi ini sangat mencoreng, bikin malu. Ini soal perkeliruan uang, pelanggaran yang berat yang diangkat oleh Malut, jelas soal integritas. Gambaran besarnya ini menyangkut integritas sepak bola, menyangkut moral sepak bola. Bayangkan ya, saya sendiri sudah dapat informasi dari dalam bahwa Yayan Tumena dan Imran Nahum-Maruri itu kontraknya cukup besar. Penghargaan Malut United secara profesional pada kedua sosok itu, baik Yayan Tumena maupun Imran Nahum-Maruri, cukup besar. Ya. Saya dengar kontraknya mencapai 3,5 miliar. Dan dengan proses DP 40% dibagi 2 termin. Lalu sisanya 60% dipecah dalam bentuk gaji bulanan, dan itu angka yang besar. Kedua-duanya mendapatkan gaji
upah profesional yang sangat luar biasa menurut saya dari Malut United sebagai salah satu klub promosi di Liga 1. Jadi bayangkan dengan kontrak sebesar itu masih melakukan tindakan tidak terpuji, mengutip setoran dari pemain baik itu lokal maupun asing. Inilah yang membuat manajemen Maluku United marah besar, murka sehingga melakukan tindakan pemecatan. Menurut saya sih hal yang sangat wajar. Sempat ada penolakan atau penyangkalan dari Imran, lalu kemudian akhirnya minta maaf, dan terakhir yang mengakui dan minta maaf itu adalah Yayan Tumena. Yang akhirnya manajemen Malut United tidak jadilah membawa kasus ini ke ranah pidana atau ke ranah hukum gitu, atau ke laporan polisi. Nah, yang saya mau kasih gambaran dalam konteks sepak bola sebagai catatan, yang pertama adalah transparansi, kejujuran, integritas yang mau ditegakkan Malut United sebagai sebuah klub profesional patut kita apresiasi dan hargai. Bagaimanapun, saya angkat topi untuk keberanian Malut membuka persoalan ini. Tetapi jika ujungnya ketika kedua sosok ini mengakui salah dan minta maaf, lalu kemudian selesai begitu saja, artinya sebetulnya kan Malut United pertanyaannya apakah hanya ingin soal sanksi moral dan sanksi sosial, ataukah ingin memberikan sebuah pelajaran besar bagi persepak bola negeri ini, terutama di kasta, di kancah profesional liga profesional. Jadi menurut saya Malut United harus berpikir ulang dengan situasi per hari ini. Keduanya sudah mengakui salah dan minta maaf. Lalu kalau itu persoalan selesai, maka ujungnya berarti hanya persoalan sanksi sosial dan sanksi moral terhadap kedua sosok itu, baik itu Yayan Tumena dan Imran Maruri. Tetapi secara sanksi sepak bolanya harusnya ini didorong oleh Malut United sebuah pelajaran besar bagi sepak bola Indonesia, bagi wajah kompetisi profesional Indonesia, bagi dinamika klub profesional Indonesia. Bagaimanapun Malut menunjukkan integritasnya, itu patut diacungi jempol. Prinsip filosofi klubnya ditegakkan karena ada perkeliruan, ada kelakuan yang tidak pantas, tidak terpuji gitu loh, dari sosok-sosok yang harusnya jadi panutan, kan begitu. Jadi secara sepak bolanya saya masih mempertanyakan apakah hanya sekedar ini, itu kan, itu satu gitu loh. Upaya dorongan Malut terhadap konteks kejadian ini, kasus ini menjadi sebuah hal yang harusnya menjadi pelajaran dan perbaikan bagi sepak bola nasional gitu loh. Nah, yang kedua adalah secara sepak bolanya sendiri ada dari PSSI-nya. Atau sebelum PSSI, saya mau bicara tentang Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia yang kemarin ketuanya adalah Yayan Tumena. Sejak kasus ini bergulir, misalnya 2 minggu lalu lah katakan, saya memang sengaja menunggu reaksi, menunggu respon dari katakanlah football family, khususnya dari kalangan pelatih. Dan dalam kurun 2 minggu, di minggu awal saya nggak mendengar ada reaksi, ada komen, ada tanggapan dari para pelatih, khususnya pelatih senior, teristimewa mereka yang masuk dalam jajaran Exco Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia, Exco APSSI. Juga pelatih-pelatih senior lain, nggak ada yang komen, semuanya diam, tidak ada yang komen tajam, padahal ini tentang citra wajah pelatih sepak bola Indonesia. Kop pelatih sepak bola Indonesia menurut saya tercoreng. Wajahnya ternoda karena perilaku buruk dari 2 anggotanya yang kebetulan juga menjabat posisi penting sebagai ketua asosiasi. Ini kan yang saya sebut memalukan secara sepak bola. Integritasnya, moralnya menjadi runtuh.